Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi. Alhamdulillah wahdah wassalatu ba'da bihi huda ada wala fula fi ba'd al-bahar ajib umur. Saya coba sebutkan satu keadaan kaum mukmin banyak kan, sebutin satu aja. Apa? Seperti kuatnya cepat sekali, jinnya berhasil. Seperti kilat, apalagi seperti kuda. Jelas dusun najin perdasun fil finna. Perke yadu billah. Ayo ahsanta ya azam Ahmad Zulfikar aina al-kufar yamurruna as-sirat basyarah aina baitika nar naam far yamurruna as-sirat sakun mubasyarah sirat fuluna. Ayab qulna bil ams hunaka dan sebelum merawat kil apa itu sebelum merawat sirat autna bi sallallahu Sario. Coba sebutkan sifat haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airnya lebih putih daripada lebih manis daripada madu. Aniyahnya adadu nujumis sama atau ka'adadi nujumi sama. Husnan adadan. Ilmi huna yajlis taqaddam ya rajul huna Om Ustad tal ya ilmi airnya haud dari mana? Jannah, surga. Mana dia? Alirinnya dua talang air Taban surga agak kausar sobbatan ila haud
Zuddin, mana orang yang meminumnya gimana setelah itu? Tidak akan pernah haus selamanya. Tidak akan pernah haus selamanya. Baik ya, sedikit pengulangan. Yang muallif mengatakan rahmatullah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bina alihi wa sahbihi wa mawalah wa nu'min bil jannah. Beriman dengan adanya surga dan neraka. Surga fal jannatu darun na'im a'addaha Allah Ta'ala lil muttaqin. Surga adalah tempat kenikmatan, tempatnya nikmat yang dipersiapkan, yang telah dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Alif di sini mengatakan untuk orang-orang yang beriman itu menunjukkan dari sisi hati. Kemudian muttaqin, sebutkan muttaqin dari sisi amal. Bertakwa yabdu min am. Pertanyaannya tamam, surga sama neraka sekarang sudah ada apa belum? Wes enek apa urung? Anak. Sudah ada. Jadi kalau ditanya surga sama neraka udah ada belum? Udah ada. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, u'iddat lil muttaqin, telah disediakan untuk orang-orang takwa. Surga sudah ada, Nabi pernah masuk ke dalamnya. Nabi Adam dulu tinggalnya di mana? Ya. Sudah ada, surga sudah ada. Bahkan Nabi mendengar kompanya Bilal ibni Rabah. Jadi Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran, u'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa arti u'iddat? Ay huyyi'atil an. Ya, huyyi'atil an, telah dipersiapkan sekarang. Bahkan Nabi SAW melihat istananya Umar ibn al-Khattab di surga. Mendengar khasyata Bilal, menunjukkan sudah ada. Sudah ada. Ya, dalilnya banyak. Wadih. Dan surga, ya syabab, la tafna, akan punah sampai kapanpun. Ustaz, ada khilaf Ustaz dalam buang khilaf dalam. Kalau antum buka kepada orang awam, nanti. Memang iya ada khilaf, para ulama khilaf. Nah, ini sebutkan dalam akidah, sebutkan ada khilaf. Yang mengatakan punah. Orang yang mengatakan enggak punah, ya. Kekal. Disiksa. Sampai kapan Ustaz? La nihayatalah. Tak ada ujungnya. Habis dia disiksa. Itu orang masuk neraka. Disiksa la nihayatalah. Ini orang-orang kufar. Yang kita maksud adalah nerakanya orang-orang kufar, ya. Ulama mengatakan
Sebagian mereka mengatakan punah dan sebagian lagi mengatakan tidak bisa punah. Dan yang mengatakan punah, mereka katakan neraka ini akan punah bersamaan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi orang-orang yang dalamnya juga punah. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Benar adalah selama-lamanya. La nihayatalaha. Tidak ada ujungnya. Full. Selama-lamanya. Nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu. Siksa selama. Dan di akhirat ya coba. Siksanya itu nggak seperti di dunia. Ente dikeplak sekali. Dipukul sama bapak. Habis itu udah. Enggak. Ulang-ulang. Dan itulah seperiperinya siksa. Dan bahkan katakan oleh para ulama, dikasih harapan untuk keluar dari neraka. Tapi ketika mau keluar dari neraka, ditarik lagi, disiksa lagi. Begitu terus. Kullama nadidat juluduhum baddalna juludan ghairaha kadzuqal azab. Ketika kulitnya sudah lebet, ulangi lagi, lebet lagi. Begitu terus. Gimana kulitmu Azam Nur di lebet misalnya? Mana rasanya? Mana? Ulang-ulangi sama Allah. Dan begitu sampai waliyadzubillah. Ini buang pendapat yang mengatakan ini ahlu sunnah ya, termasuk dari ahlu sunnah. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, walaupun yang mengatakan ulama-ulama kibar seperti Ibnul Qayyim, tapi yang dilihat bukan dal. Yang dilihat itu bukan orangnya, tapi perkataan orang tersebut. Tapi perkataan orang tersebut, mau dia ulama besar, kalau perkataannya kurang tepat, kita bilang kurang tepat. Dengan tidak tidak kurangi rasa hormat kita kepada mereka. Hanya para ulama mengatakan semua perkataan bisa dilempar ke dinding, bisa dilempar ke lubang sampah, kecuali perkataan siapa? Nabi sallallahu. Paham? Yang rajih apa? Neraka nggak bisa punah. Dan ini kalau kita buka di kalangan awam, muskilah nanti jadi. Orang, wah nggak punah kok nanti. Tentunya berkontradiksi nanti dengan ayat-ayat yang lainnya. Contohnya, ya laitani kuntu turaba. Kalau mereka tahu akan punah, ngapain mereka bilang seperti itu? Apa artinya ya laitani? Seandainya aku jadi debu tanah saja. Saking ngerinya disiksa di neraka itu. Orang kafir itu saking ngerinya mereka berandai. Kayaknya aku cuma tanah. Ngerinya siksaan api neraka. Akan kontradiksi apabila kita pendapat neraka itu adalah punah. Nah, benar tidak akan punah selama sampai kapanpun. Ayat. Fiha minan na'imi ma la 'ainun ra'at. Di dalam surga terdapat banyak nikmat. Ma la 'ainun ra'at yang enggak pernah dilihat oleh mata kita. Pak nih. Luar biasa ya. Enggak pernah dilihat mata kita. Tempat yang paling kalian pernah lihat di Indonesia, di dunia ini apa? Mobil Ferrari, Ustadz, Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, ya, jam Ustadz, Jacob & apa lagi? Pelek, Ainun pernah dilihat. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga.
wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik sedikit pun kepala. Jadi di kepala saja nggak pernah terbetik, karena tidak pernah dipikirkan oleh manusia siapapun itu manusianya. Coba kalian buat pikiran menghayalkan nikmat yang paling nikmat di dunia atau nikmat yang paling nikmat di surga. Kalian pikirkan, Pak, sekarang nih, Pak, punya istri 1 juta, Ustaz. Punya uang, Ustaz, gak ada serinya. Nikmat surga di atas yang kalian pikirkan. Sehebat apapun yang kalian pikirkan, nikmat surga lebih hebat. Dalam Al-Quran dikatakan, bidadari itu saking cantiknya, tulangnya kelihatan. Dunia jijik yang kelihatan. Itu saking. Sekarang Ustaz kasih. Kan kalau pengen suka yang sama putih apa siapa yang hitam? Biasanya yang putih suka sama yang hitam. Yang putih. KL putih. Putih suka sama hitam. Kita punya teman ganteng yang hitam. Berarti itulah Allah adil. Ganteng sukanya biasa aja. Orang yang nggak tahu diri, salah nggak salah, harus namanya berjuang dulu, ditolak urusan nanti. Sayap. Jadi nggak terpintas sedikit pun di kepala, nggak. Jadi benar-benar suatu yang baru, suatu yang sangat wah, suatu yang sangat luar biasa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan oleh Robnya terhadap mereka dari hal-hal yang menyejukkan mata. Jazaa'an bima kanu ta'malu. Alasan untuk mereka, untuk perbuatan-perbuatan mereka atau apa-apa yang telah mereka lakukan. Itulah alasan untuk orang-orang yang katakan ya sebab orang yang paling terakhir nanti masuk surga itu mendapatkan 10 kali lipat nikmatnya surga. Ya, dia mendapatkan nikmat surga itu 10 kali lipatnya raja yang paling kaya di dunia. Itu orang yang yang terakhir kali masuk surga. Nikmatnya 10 kali lipat nikmatnya raja yang paling kaya di dunia. Siapa raja paling kaya di dunia? Katakan misalnya Nabi Sulaiman ya, misalnya. Maka apa? Kayaknya Nabi Sulaiman ya. Raja Salman mah kalah. Coba nggak usah jauh-jauh, Raja Brunei aja gimana kayaknya? Apa yang nggak bisa dia beli? Apa yang nggak bisa dibeli? Semua bisa dibeli kan sama dia kan? Benar nggak? Pribadi gampang. 100 pun dia beli. Kayaknya 30 triliun. 3.000 triliun. Itu di dunia 10 kali lipatnya. Itu orang terakhir kali masuk. Jangan sampai ini kita orang terakhir kali masuk surga. Paham? Mana yang disembunyikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala?
saja di Al-Quran itu. Dari segelintir dan selebihnya tidak ada jiwa yang mengetahuinya. Dari nikmat biasa. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, jika kita sudah melihat Allah Jalla Jalalu surga, ya, kita akan terpuaskan dengan hal tersebut, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah nikmat, itulah puncaknya, itulah zirwahnya, itu adalah qimmahnya, puncak nikmat adalah melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wanar, adapun neraka. Kalau kita cerita jangan surga-surga aja, neraka juga diceritain tuh supaya tahu. Kalau cerita dari aja. Coba tuh cerita itu di neraka itu, orang-orang neraka itu suruh minumannya apa, makanannya apa, keadaan mereka bagaimana, apinya itu bagaimana, panas kagak. Jangan bidadari bom bunuh diri, bom bidadari, 7 bidadari. Wanar darul adab. Nar itu adalah tempatnya siksaan. Tempatnya siksaan, tetap tempatnya azab. Allati a'addaha Allah Ta'ala lil kafirina adh-dhalimin. Yang telah disediakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Az-zalimin di sini orang-orang kafir. Ya. Maksudnya adalah bukan mutlaquz zulmi, tapi az-zulmu al-mutlaq. Karena kalau kita biasanya kan kita manggil orang yang buat semena-mena kita katakan zalim juga kan, tapi belum tentu dia musyrik, belum tentu dia kafir. Yang dimaksud dalam sini itu adalah orang kafir. Adalah orang kafir. Ya. Dan neraka sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang. Nabi menceritakan dalam sebuah hadisnya apa? Nabi melihat penduduk surga kebanyakan siapa? Perempuan. Alhamdulillah Ustaz, bukan lagi. Nah, penduduk neraka mayoritas perempuan. Ya, dia yang mengkabarkan. Perempuan. Hingga ini menunjukkan apa? Sudah ada belum neraka? Sudah ada. Oh ya, tempatnya di mana Ustaz? Di bawah. Kalau surga di mana Ustaz? Di atas. Jadi kalau ditanya di mana tempat neraka? Di bawah. Surga di atas. Dalilnya mana? Surah Al-Mutaffifin. Alla inna kitabal fujari lafi sijjin. Wa ma adra kama sijjin. Alla inna kitabal abrari lafi illijin. Wa ma adra kama yun. Jadi surga di atas, neraka di bawah. Wallahu a'lam. Fiha minal azabi wan nakal ma la yakhturu 'alal bal. Di dalam neraka terdapat azab, siksaan yang sangat mengerikan. Nakal artinya siksaan. Nakal ya, nakal terus kalian biar dapat siksaan. Nakal.
Ma la yaqtulu 'alal bal, sesuatu siksaan yang tidak pernah terpikirkan di kepala. Neraka yang paling ringan, ulama mengatakan neraka yang paling ringan adalah neraka yang ditempati oleh Abu Thalib, pamannya Nabi, yaitu dia memakai 2 trompa kemudian mendidih apanya? Kepalanya, otaknya mendidih. Itu neraka paling mana dengan yang itu selamanya dipakai menggegah, ulangi lagi, begitu terus. Benar-benar siksaan yang kita katakan nggak masuk akal, saking ngerinya, saking mengerikannya. Allah mengatakan inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sungguhnya kami persiapkan, telah persiapkan. Pakai fil madi. Allah tuh mengatakan fil madi that's uiddat. A'tadna. Kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim. Maksud orang zalim jin orang-orang kafir. Bukan orang-orang mukmin kemudian dia berbuat maksiat, bukan. Maksud di sini adalah orang-orang kafir. Kayak kata Syekh di sini, az-zulmu huna laisa zulman laisa mutlaquz zulmi, tapi al-zulmu al-mutlaq. Maksudnya apa? Orang-orang kafir. Jadi kekafiran, Allah mengatakan kekafiran, menamakan kekafiran dengan kezaliman. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innasyirka zulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang kafir neraka ahata bihim suradikuha, yang meliputi seluruh keadaannya. Membayangkan dia masuk neraka, semuanya neraka, semuanya api. Gimana itu coba? Dan apinya, api neraka dan api neraka itu kata Nabi SAW 69 kali lipat atau 70 kali lipat dari api yang ada di dunia. Jangan senggol api itu, korek itu, jangan. Api berarti yang paling panas di dunia. Pernah lihat nggak tukang las itu yang pakai api itu, gitu, bolong, besi langsung bolong, mendidih. Itu yang lebih lagi, yang dikeluarkan dari gas, apa tahu? Pokoknya yang paling panas di dunia itu 70 kali lipatnya. Itulah api neraka. Kayak dikatakan kalau orang pengen dilemparkan, dia masih di atas aja udah jadi debu. Billah ya. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Kalau mereka minta minum, yastaghithu minta tolong, maksudnya minta minum. Kenapa? Karena keadaannya mereka itu sangat lelah sekali. Haus yang sangat luar biasa yang mereka rasakan. Maka ketika mereka disiksa, mereka merasakan haus yang sangat dahsyat. Mereka minta tolong. Allah dikasih. Maka kata Allah Pak, yughathu, dikasih. Bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Iya dikasih. Tapi air yang terbuat dari minyak. Kita bisa katakan minyak jelanta. Kalau kata Syekh Utsaimin itu, kalmuhli itu, bima'in kalmuhli itu, minyak bekas
yang paling atasnya. Jadi minyak bekas mendidih yang paling atasnya. Jorok, lantah kan. Kemudian apa? Ketika mau mereka minum, muka mereka kebakar. Yashfil wujuh. Langsung terpanggang muka-muka mereka. Yashfir ini kan memanggang kan. Laham masywi. Terpanggang. Hancur muka mereka. Udah disiksa, haus. Minumnya itu. Ada lagi dikatakan dalam Al-Quran. Apa minumannya? Nanah. Minumannya. Ya, bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, la yughni, mana dalam surat Al-Ghasyiyah, la yusminu wa la yughni minju. Jika mereka minum udah hancur mukanya. Ya, bahkan dikatakan dalam Al-Quran apa namanya? Katakan dalam sebuah hadis, ya, kalaupun masuk air tadi masuk, hancur semua usus-usus mereka, hancur. Ya, udah hancur, bukan lega. Makin malah apa? Haus. Makin malah haus. Ngerikan enggak? Soal ngeri enggak sih? Jaga tauhid. Orang yang menjaga tauhid, insya Allah dia akan masuk surga. Walaupun dia masuk neraka dulu, tapi nggak parah. Nggak seperti orang-orang kufar. Berarti Ustaz nggak apa-apa ya, buat dulu kita. Jangan. Ya, kalian buat maksiat terus jadi kufur. Neraka jahanam. Kalau di dalam pelajari tauhid, lalu ya, apa? Kita memiliki rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tahu nikmat-nikmat surga sehingga kita mau berbuat kesolehan. Yep. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqah. Seburuk-buruk minuman, Allah, dan seburuk-buruknya tempat di neraka. Kalau dia ada minuman, seburuk-buruk minum. Kalau ada makanan, seburuk-buruknya. Dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat. Kemudian saya melanjutkan, wahuma maujudatanil an, dan keduanya, surga dan neraka, dua-duanya sekarang itu sudah ada. Jangan ada yang mengatakan bilang tidak ada. Sekarang sudah ada. Walan tafnaya abadal abidin, dan gak bakalan punah sampai kapanpun. Tadi udah kita singgung ya. Ada yang berpendapat tutup mata, jangan dipeduliin. Ya benar, itu pendapatnya ahlu sunnah. Naam, itu pendapatnya ahlu sunnah. Tapi itu pendapat yang marjuh, seperti itu. Allahu a'lam. Ya, tayyib. Allah mengatakan, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian beramal saleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai di surga itu beda dengan surga ini. Beda. Itu airnya lebih putih daripada seperti haud. Nah, haud kan airnya dari mana? Sungai-sungai yang ada di surga. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Jadi yang masuk surga kekal di surga, enak dia, enak bertidur santai-santai, ngopi, semuanya gampang. Mobil apa kalian
Makan apa silahkan, mau makan batu pun bisa. Makan meja usah bisa. Baru mikir langsung datang. Mikir, apa mikirnya? Mufti, peralatan RTP semua ada Ustaz lengkap. Langsung ada Mufti. Ada. Mar, Aidil lain Aidil. Kan satu truk Ustaz langsung Umi. Kemudian neraka, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah telah mempersiapkan bagi mereka neraka. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Dalamnya. La yajiduna waliyya wala nasir. Akan mendapatkan orang yang menolong mereka. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, hari-hari di mana muka mereka itu dibolak-balik, panggang. Yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula. Mereka berkata, seandainya aku dulu mentaati Allah dan Rasul. Kalau seandainya kami mengatakan, seandainya kami dahulu di dunia taati Allah dan Rasul. Penyesalan. Tahu nggak kalian? Penyesalan yang paling buruk. Penyesalan yang nggak ada arti. Apa penyesalan? Penyesalan karena nasi sudah menjadi bubur. Benar nggak? Berguna nggak penyesalan nasi sudah jadi bubur? Itu di dunia. Di akhirat adalah penyesalannya orang-orang kafir. Mereka menyesal tapi nggak ada gunanya. Kalau sekarang kita di dunia, mungkin kalau kita nyesal ada gunanya, mungkin kita bisa berubah, ya kan? Walaupun sudah menjadi bubur, tapi di akhirat nggak ada gunanya. Itulah yang paling sakit. Jika mereka menyesal, itulah yang paling sakit, karena nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah ya syabab. Sudah menjadi bubur. Matian sudah disembeli oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khuludun wala maut. Khuludun walal maut. Kekal, nggak ada kematian. Kekal, nggak ada kematian. Makanya ketika apabila kita ambil dapat yang mengatakan neraka itu bisa punah, dalil-dalil ini mau dikemanain? Dalil-dalil ini mau dikemana? Kontradiksi. Kematian disembeli sama Allah itu menunjukkan nggak ada kematian setelah itu, ada kepunahan. Yang masuk surga kekal di dalam surga, yang di neraka kekal di neraka selama abadal abidin. Dan Zainal Abidin ya, badal abidin. 6. Aha. Lima. Wa nashhadu bil jannah likulli man syahida lahul kitab wa sunnatu bil aini au bil wasfi. Perhatikan. Ini penting. Dan kita bersaksi. Nashhadu, kita boleh bersaksi terhadap orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga. Cara zatnya, cara personalnya. Contohnya Abu Bakar, kita boleh mempersaksikan Abu Bakar masuk surga. Kalau ditanya, apakah Abu Bakar di surga? Iya, 100%. Surga. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis, Allah mengatakan dalam Al-Quran, bahwasanya apa? Abu Bakar di surga. Atau 10 sahabat yang telah dikabarkan bahwasanya mereka akan masuk surga. Asyrah al-mubasysyarina bil jannah.
Itu boleh kita katakan dia masuk surga. Masuk surga. Tapi ya, orang-orang selain mereka, selain Bilal, selain Ukasyah, selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman ibni Auf dan seterusnya, dari mereka yang sudah dipastikan masuk surga, selain mereka kita tidak boleh mempersaksikan siapapun itu. Ustadz, walaupun dia soleh banget Ustadz setiap hari ke masjid, naam, walaupun setiap hari dia ke masjid, walaupun dia dianggap sama seluruh dunia dia adalah seorang yang soleh, kita nggak boleh mentayin, kita tidak boleh menetapkan bahwasanya dia masuk surga. Paham? Perkara yang penting, jangan ngasal, ini orang soleh, alim minal ulama, bil jannah. Ente Tuhannya. Kenapa? Karena bisa jadi wa ya'malu bi amali ahlil jannah walakinnahu finnar. Bisa jadi dia di dunia kelihatannya, zahirnya melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, tapi ternyata dia di neraka. Mungkin enggak? Banyak ya sebab. Hafal Quran 30 juz. Anak Pak Kiai, ilmunya Masya Allah, ya hafal, binar, bisa nggak? Bisa. Ya. Karena nggak boleh kita mempersaksikan seseorang bahwasanya dia masuk surga ini. Dan termasuk dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di zaman ini. Ini yang paling sering terjadi adalah seorang mempersaksikan bahwasanya orang-orang yang meninggal di Gaza sebagai syahid. Salah besar. Ini salah besar. Ini minal akhta asy-syai'ah. Dari kesalahan-kesalahan yang tersebar. Ya. Bahwasanya orang-orang yang mati di perang di Gaza, mereka semuanya syahid. Besar. Kenapa? Karena orang yang dikatakan syahid itu pasti masuk surga. Sekarang mereka itu yang kita enggak, ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka, persaudaraan kita kepada mereka. Kita tahu mereka berperang dengan Yahudi, tapi nggak boleh siapapun yang meninggal di perang, di peperangan, di jihad, itu tidak boleh nashhad lahu al-jannah bil jannah. Enggak boleh. Kita katakan ini masuk surga, enggak. Siapa yang kemarin itu Yahya Sinwar ya, kena bom itu Hamas ini. Kita katakan dia masuk surga, seperti itu. Belum tentu. Walaupun orang Gaza bilang semuanya syahid, ini syahid, enggak boleh. Dalam akidah kita enggak boleh menetapkan ini orang masuk surga, enggak boleh sehebat apapun amalannya. Paham? Jadi enggak ada yang boleh mengatakan la yajuz hunaka man yashhad anna hadzal rajul syahid. Boleh. Siapapun itu orangnya. Paham? Kita cinta dengan saudara-saudara kita di Gaza, tapi mereka enggak punya ilmu masalah ini. Bagian mereka enggak punya ilmu. Yang mereka katakan ini syahid, syuhada. Konsekuensinya apa orang yang mengatakan ini syahid, ini syahid, ini syahid? Dia menetapkan bahwasanya ini surga, di surga. Muskilah ini, enggak ada yang bisa menetapkan itu. Hatta Nabi enggak bisa, kecuali telah diwahyukan kepadanya. Itu ya syabab, kesalahan yang sangat mencolok di zaman sekarang. Sikit syahid. Yang tahu, Ustaz kasih sebuah cerita supaya kalian paham. Di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda yang gagah, luar biasa. Tidak ada musuh di depannya kecuali ditebas. Ternyata pemuda ini meninggal, mati di peperangan. Kemudian ada orang bertanya kepada Nabi, gimana pemuda ini wahai Nabi? Kata Nabi apa? Finnar, kata Nabi. Finnar. Secara zahir berperang, luar biasa. Sampai para sahabat mengatakan apa? Kalau orang kayak begini di neraka, bagaimana dengan kami? Pusing mereka. Gimana ya? Orang luar biasa loh.
neraka, bagaimana dengan kami? Mereka takut terhadap diri mereka. Jangan-jangan aku juga di neraka. Maka kata para sebagai ada salah seorang sahabat mengatakan, aku akan teliti hal ini. Dia teliti, dia cari kabar gimana meninggalnya orang ini. Dicari, ternyata apa? Ketika dia berperang dia terkena panah. Dia terkena panah ya syabab. Ya, karena dia gengsi. Masa aku kena panah? Masa aku mati kena panah, kata dia. Ada yang mengatakan karena gengsi, ada yang mengatakan karena dia nggak kuat dengan panah yang menancap pada tubuhnya. Sehingga apa? Dia taruh pedangnya di tanah, terus dia guling begini, ditusukkan ke perutnya sampai tembus ke belakang. Begitulah dia meninggalnya. Jadi seakan-akan dia ditusuk pakai pedang. Antum. Itu namanya apa? Bunuh di dia finnar. Antum ya syabab. Dari sini ini menunjukkan apa? Kita nggak boleh menetap siapapun dengan surga. Siapapun itu orangnya. Paham ya syabab? Bisa jadi bima yadhharu linnas, kelihatannya dia ahlu surga, tapi ternyata ya'mal bi amali ahlin. Mungkin saja orang berperang tapi karena apa? Supaya dikatakan suja, supaya dikatakan pemberani. Kenapa? Ketika mati dia masuk neraka. Kita nggak tahu. Ada yang membela Islam, tapi ternyata apa? Supaya angkat dia karena fanatik kelompoknya. Paham? Ya, nggak boleh kita mempersaksikan seseorang dengan surga. Paham ya? Boleh. Begitu juga dengan neraka. Seburuk apapun orang Ustaz di gereja terus Ustaz, bahkan mati di gereja Ustaz. Boleh nggak kita katakan ini pasti masuk neraka? Nggak boleh. Boleh. Kecuali yang sudah dikatakan oleh Nabi. Contohnya Fir'aun, contohnya Abu Lahab. Boleh nggak kita katakan dia pasti masuk neraka? Boleh. Abu Lahab Ustaz pasti masuk neraka? Boleh. Fir'aun Ustaz pasti masuk neraka? Boleh. Karena apa? Ada hadisnya, dalilnya. Tapi kalau ada orang di zaman sekarang ini, walaupun dia kufur dengan kekufuran yang sangat luar binasa, kalau dia mati nggak boleh kita mengatakan dia masuk neraka, nggak boleh. Ya, gimana solusinya Ustadz? Gimana kita menindaki hal ini? Maka kita katakan apa? Kalau ada orang soleh meninggal, kita mengatakan arju annahu min ahli. Kita berharap semoga dia termasuk ahli. Kadang seperti itu. Atau kita katakan secara umum, orang yang bertakwa yang masuk surga, orang yang beriman yang masuk surga. Kita katakan seperti itu. Tapi kalau kita katakan Pak Kiai ini masuk surga, nggak boleh. Amin sebab zaman sekarang ini banyak pelanggaran-pelanggaran dalam. Sedikit orang dikatakan alim, apalagi Indonesia. Terus muncul Ustaz, jenggot sedikit, pakai jubah sedikit, beb Habib. Di sana beb Habib. Hal lama itu punya Indonesia ulama, rokok pun ulama, vape pun ulama. Walaupun mereka ulama adalah ulama as-su, ulama yang buruk. Jadi ulama itu terbagi menjadi dua. Memang ulama itu ada yang buruk. Dia ulama, dia punya ilmu tapi buruk. Biasanya ulama ulama pemerintahan.
seperti itu ada. Ulama terbagi menjadi dua, ada ulama uddin, ulama yang baik, ya, dan ulama as-su. Dan sampai sekarang dia ilmunya luar biasa, diakui oleh seluruh dunia, tapi dia memiliki pandangan, memiliki akidah seperti itu. Paham ya? Aminas syahadati bil ain, dan yang boleh disaksikan secara personal bahwasanya dia masuk surga, contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan selain dari mereka yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Ukasha ibni Mihsan, Bilal ibni Rabah, apalagi dari sahabat. Wa minas syahadati bil wasfi, dan adapun persaksian secara sifat, ya, maka ini adalah persaksian terhadap semua orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ya, kalau ini nggak masalah. Orang yang bertakwa masuk surga, orang yang beriman masuk surga, ini nggak ada masalah. Dan ini memang seperti itu. Ya. Paham ya? Ustaz, punya teman, dia benar-benar soleh. Benar soleh. Ya, pokoknya benar-benar soleh, Ustaz. Dia mati masuk surga langsung, Ustaz. Ada sisa-sisa, Ustaz. Langsung masuk surga. Boleh, akhi. Antum lihatnya secara zahir. Secara batin, di hatinya dia tahu. Tahu kan? Mungkin aja dia buat seperti itu, dia dipaksa sama supaya dia dapat akhwat bercadar. Zaman ini zaman fitnah. Yang halal jadi haram, jadi halal. Haram jadi halal. Oh, ini lama-lama makin jadi halal nanti. Nah, begitu juga dengan neraka ya syabab ya. Itu juga dengan juga demikian, tidak boleh kita mengatakan ini, hanya boleh mengatakan orang yang mati dalam keadaan kafir maka dia di neraka. Kita boleh katakan seperti itu, tapi fulan di neraka. Dia mati, Ustaz, dia bilang ya dia penyembah patung. Boleh nggak kita katakan dia neraka? Tetapkan secara personal nggak boleh, tapi secara umum boleh. Paham ya? Itu urusan Allah ya sebab nggak ada yang tahu itu. Hati itu nggak ada yang tahu. Mungkin aja dia bilang kayak gitu karena dia dipaksa. Mungkin aja dia bilang kayak gitu tapi di hatinya muslim. Nggak tahu. Ya. Contoh, kasih contoh. Apa yang dilakukan oleh Usama ibni Zaid radhiyallahu an. Usama bin Zaid ini dijuluki oleh para sahabat hibbu hibbin nabi, cinta-cintanya nabi. Karena bapaknya itu hibbun nabi, yaitu apa? Zaid bin al-Harithah. Itu hibbun nabi, cintanya nabi. Anaknya namanya Usama. Dijuluki hibbu hibbin nabi, cinta-cintanya nabi. Zaid ibn Harithah ini anak angkatnya nabi. Sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan ketika Zaid ibni Harithah meninggal di perang apa itu? Tabuk apa Mu'tah? Ustaz lupa. Ustaz. Itu Nabi nangis. Nabi. Usama ini ya syabab. Ya ketika itu berperang, kemudian mendapati orang kafir itu terpojok. Gak bisa kemana-mana lagi, pokoknya udah tinggal dibunuh aja. Karena orang kafir ini tahu mau dibunuh Usama, dia langsung melepaskan pedangnya, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian sama Usama dibunuh langsung.
Usama dibunuh. Kemudian Usama melaporkan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun marah Nabi. Sampai beliau katakan kepada Usama, "Fasyaqaqta sadra." Apakah engkau telah membelah dadanya? Ya Nabi, dia ini bilang la ilaha illallah ini karena takut pedang, karena takut dibunuh. Makanya dia bilang la ilaha illallah. Tahu sama. Nabi pun marah. Emang kamu tahu dalam hati? Saya udah buka dadanya. Ente belah dadanya. Itu ya sebab. Jadi ada yang tahu urusan hati. Ada yang tahu. Sehingga apa? Tidak boleh ada yang mentakyin. Tetapkan orang ini masuk neraka, masuk surga. Nggak boleh. Ya. Nah, cukupkan sampai di sini. Ayo, hunaka soal amla? Ada soal. Fadhal. Tentang surga dan neraka. Antum harus bedakan antara zahir sama yang batin. Kalau itu tadi ya kita lihatnya secara zahir. Dia berperang nih. Kan zahirnya dia berperang kan? Antum lah. Maka ketika dia meninggal kita kuburkan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fani zahir, tapi memvonis dia ini syahid, maka ini tidak boleh. Vonis dia syahid. Makanya Ustaz katakan tadi, yang benar itu kita katakan ya, narju wa minasyuhada. Narju wa minasyuhada. Kenapa? Antum melihat konsekuensi. Kalau seandainya kita katakan dia syahid, konsekuensinya apa? Pasti masuk surga, belum tentu. Tadi kan yang cerita tadi Ustaz ceritakan sama kalian. Kurang apa dia? Gagah, semua dibunuh sama dia. Tapi ketika ditanya sama Nabi, ini orang di mana Nabi? Finnar. Kenapa nggak ada yang tahu hati? Nggak ada yang tahu apa yang terakhir kali dia katakan. Adapun secara zahir, ada orang nih di gereja ya kan, dia mati, kan zahir kan, berarti dia dikuburkan dengan cara apa? Kafir apa Muslim? Kafir secara zahir, tapi hati ada yang tahu. Makanya kita nggak boleh kita katakan dia ini di neraka, boleh. Di neraka boleh. Karena kalau kita katakan seperti itu, berarti seakan-akan ente tahu apa yang ada dalam hati. Belum tentu dia di neraka, walaupun dia beramal dengan amalan neraka. Kita nggak ada yang tahu. Maka kita katakan orang yang mati dalam keadaan seperti ini biasanya di neraka nggak masalah. Yang penting kita nggak boleh mentakyin tadi. Secara personal tadi nggak boleh. Itu aja yang ingin Ustaz tekankan sama kalian. Mentakyin, menetapkan secara personal itu nggak boleh. Secara umum tafadhol. Secara zahir itu berkenaan dengan hukum-hukum fikih. Hukum-hukum fikih itu dilihat dari zahir. Sekarang ini kita ngomong masalah akidah. Entah, hati ini nggak ada yang tahu. Paham ya? Kalau dia zahirnya dia berperang di jalan Allah, ya sesuai. Mandi, nggak usah dimandiin, mati syahid. Tapi menentukan dia di neraka atau di surga, ini urusan Allah tabaraka wa taala, ada yang tahu. Yang dimaksud oleh Syekh itu sebab hanya kita katakan narju annahu minasyuhada. Atau kita katakan sibuhu kadza. Sibuhu kadza. Allahu sibuhu. Seperti itu.
tapi Allah lah yang lebih mengetahuinya. Paham ya? Ingat, antum harus bedakan amaliyah sama i'tiqadiyah, harus dibedakan. Ya, bedakan untuk mengambil hukumnya tadi. Kalau fikih tentunya amaliyah kan, makanya arti fikih apa arti fikih? Ya kan? Fikih adalah perbuatan-perbuatan tampak seperti itu. Kasih contoh lagi. Misalnya ada seseorang, dia rajin banget sholat, biasa. Kemudian dia mati di gereja, lagi nyembah salib, ada videonya. Kira-kira kalian kuburkan gimana? Gimana kalian kuburkan? Secara muslim atau secara kafir? Kafir, jangan bingung. Kullifna bidzawahir, kata para ulama, kullifna bidzawahir. Kita itu dibebankan dengan sesuatu yang tampak. Karena urusan hati nggak ada yang tahu, itu Allah yang tahu. Makanya manusia kebanyakan tertipu kan? Makanya nanti di neraka ya sabab, ada segolongan manusia terheran-heran. Kau kan dulu yang nasihatin aku, kan yang dulu sering sholat, kau yang dulu kan umroh berkali-kali, kau kan yang dulu pernah haji, kau yang dulu kan yang sering bersedekah, kau di neraka. Seperti itu. Secara zohirnya kita lihat seperti itu, wasoleh, secara zohir, tapi batinnya siapa yang paham tuh ya sabab? Nah, tayab. Cukupkan. Subhanak bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.